Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umrid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dira Cempala Natsir dengan NIM 2411111320003. Di sini saya merupakan mahasiswi baru Universitas Lambung Mangkurat Fakultas Kedokteran Gigi. Jadi di sini saya ingin menjelaskan terkait anatomi sistem reproduksi manusia. Jadi apa sih sistem reproduksi manusia itu? Nah, sistem reproduksi manusia adalah sistem organ yang bertanggung jawab atas proses reproduksi, yaitu pembentukan individu baru. Nah, sistem ini berbeda antara laki-laki dan perempuan. Baik wanita maupun pria itu pasti memiliki alat reproduksi, dan alat reproduksi itulah yang nantinya digunakan untuk melahirkan generasi penerus manusia. Nah, bagi perempuan, alat reproduksi itu terdiri dari dua. Nah, jadi ada bagian dalam dan bagian luar. Untuk bagian luar tersebut itu terdiri dari vagina, labia mayora, labia minora, mons pubis, dan klitoris. Sedangkan untuk alat reproduksi bagian dalamnya itu terdiri dari ovarium, tuba fallopi, dan juga uterus atau rahim. Nah, kemudian bagi pria, alat reproduksi bagian luarnya itu terdiri dari penis dan skrotum, sedangkan alat reproduksi bagian dalamnya itu terdiri dari testis, epididymis, kelenjar prostat, vesicula seminalis, dan vas deferens. Baik, selanjutnya yaitu pertama kita akan bahas tentang sistem reproduksi laki-laki. Nah, jadi peran dari sistem reproduksi pria itu adalah untuk memproduksi sel sperma di testis dan melepaskannya di dalam betina. Nah, jika sel sperma itu berhasil mencapai sel telur dan pembuahan terjadi, embrio itu akan terbentuk. Nah, embrio itu akan berkembang menjadi bayi selama kehamilan. Nah, sistem reproduksi pria itu dikendalikan oleh hormon. Sistem reproduksi pria itu terdiri dari organ-organ yang berfungsi untuk mendukung kelangsungan reproduksi seksual. Secara garis besarnya, sistem reproduksi ini bekerja untuk memproduksi, memelihara, dan mengangkut sperma serta air mani. Fungsi lainnya yaitu untuk mengeluarkan sperma ke dalam saluran reproduksi wanita. Sistem reproduksi juga menjalankan fungsi untuk memproduksi dan mengeluarkan hormon seks pria. Nah, alat produksi pria itu terdiri dari eksternal dan internal. Setiap organ reproduksi pria itu pastinya akan memiliki fungsinya masing-masing. Pertama kita bahas mulai penis. Jadi penis itu digunakan untuk buang air kecil dan juga hubungan seksual. Nah, penis terbuat dari jaringan spons dan pembuluh darah yang terletak di tulang pubis. Penis ini juga mengandung uretra yang dilewati sperma dan urin untuk meninggalkan tubuh. Nah, jadi penis saat dia menerima rangsangan seksual, penis itu bisa membesar dan mengeras, yang biasa disebut dengan proses ereksi. Nah, proses inilah yang membantu mengeluarkan sperma, atau biasa disebut dengan ejakulasi. Organ reproduksi pria ini bukan berupa otot, melainkan jaringan seperti spons yang berisikan darah. Secara umum, anatomi penis itu memiliki 3 bagian utama, yaitu akar, batang, dan kepala. Akar itu biasa disebut dengan radix, batang itu corpus, dan kepala itu glans. Kemudian di sekitar penis itu biasanya terdapat rambut. Nah, rambut-rambut itu berfungsi untuk mencegah friksi saat hubungan seksual. Nah, friksi tersebut adalah bergesekan. Nah, karakteristik kulit penis itu cenderung longgar dan terdapat jaringan ikat longgar. Kulit penis berfungsi untuk melindungi berbagai macam jaringan dan saraf di dalam penis. Adapun kelenjar tison pada penis yang berfungsi untuk mensekresikan sperma dengan bau yang khas. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk ke bagian testis. Jadi testis ini adalah sistem reproduksi pria. Pria itu memiliki 2 testis. Nah, peran testis itu termasuk membuat jutaan sel sperma dan hormon. Hormon yang diproduksi di testis itu berdampak pada cara tubuh laki-laki itu berkembang di pubertasnya.
Nah, jadi testis ini akan mulai tumbuh ketika laki-laki itu mulai memasuki masa pubertas, yaitu sekitar usia 10 sampai 13 tahun. Nah, ketika testis ini membesar selama masa pertumbuhan, kulit di sekitar skrotum itu akan diselimuti rambut halus yang berwarna lebih gelap dan menggantung ke bawah. Nah, setiap pria itu umumnya memiliki ukuran testis yang berbeda-beda. Untuk fungsi testis sendiri itu adalah sebagai alat reproduksi pria yang menghasilkan dan menyimpan sperma. Baik, selanjutnya kita masuk ke epididymis. Nah, jadi epididymis adalah lipatan kulit yang dapat ditarik yang menutupi ujung penis. Nah, epididymis ini adalah organ yang berbentuk tabung berpilin di sepanjang bagian belakang testis pada sistem reproduksi pria. Jadi fungsi dari epididymis sendiri itu adalah untuk menyimpan dan mematangkan sperma yang telah diproduksi oleh testis. Nah, setelah sperma yang dihasilkan testis, mereka masuk ke epididymis, di mana mereka itu menjalani proses pematangan yang itu berlangsung selama sekitar 2 hingga 4 minggu. Nah, proses ini penting agar sperma itu bisa bergerak dan membuahi sel telur dengan efektif. Selanjutnya kita masuk ke skrotum. Nah, jadi skrotum ini adalah kantong kulit yang berisi 2 testis. Nah, kantong kulit yang menggantung di luar tubuh pria, tepatnya di bawah penis, dan berfungsi untuk melindungi serta mengatur suhu testis. Nah, jadi di dalam skrotum itu terdapat 2 ruang. Nah, ruang tersebut masing-masing berisikan 1 testis. Nah, struktur ini penting karena suhu testis itu harus sedikit lebih rendah dari suhu tubuh. Jadi suhu tubuh normal pada manusia itu kisaran 30 derajat Celcius. Jadi suhu pada testis itu sekitar 34 derajat Celcius. Itu untuk memastikan produksi dan pematangan sperma itu yang optimal. Kemudian kita masuk ke uretra. Nah, uretra adalah tabung berongga yang mengangkut urin dari kandung kemih keluar tubuh. Nah, uretra ini juga mengangkut sperma dan uretra ialah saluran yang berfungsi mengalirkan urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Nah, jadi dalam uretra itu terdapat prostat. Prostat itu adalah kelenjar kecil yang hanya dimiliki oleh laki-laki. Nah, prostat ini biasanya terletak di bawah kandung kemih dan mengelilingi bagian atas uretra, yaitu saluran keluarnya urin. Nah, prostat ini dia sebagai pembungkus dari uretra tersebut. Nah, fungsi utama prostat adalah menghasilkan cairan yang menjadi bagian dari air mani. Cairan ini membantu melindungi dan memberi nutrisi pada sperma saat ejakulasi. Nah, adapun peran lain dari prostat antara lainnya itu mengontrol aliran urin melalui uretra. Nah, pada pria, uretra itu memiliki fungsi ganda dalam sistem ekskresi dan reproduksi. Nah, dalam pria itu uretra itu berfungsi mengeluarkan urin dan juga mengalirkan sperma selama ejakulasi. Saluran ini tuh lebih panjang, sekitar 20 cm dan melewati beberapa bagian. Antara lain yang pertama itu uretra prostatik, kemudian uretra membranosa dan uretra spongiosa. Selanjutnya kita masuk ke saluran sperma. Jadi saluran sperma atau biasa dikenal dengan vas deferens adalah bagian dari sistem reproduksi pria yang berfungsi untuk mengangkut sperma dari epididymis menuju uretra. Jadi selama proses ejakulasi, peran utama saluran sperma adalah untuk mengangkut sperma menjauh dari testis, di mana testis adalah tempat sperma tadi dibuat. Jadi saluran itu sangat penting karena dia adalah jalur sperma menuju saluran keluar tubuh. Nah, jadi saluran sperma adalah sistem reproduksi yang dimana dia tuh berfungsi untuk mengangkut sperma itu dari testis hingga keluar dari tubuh. Nah, prosesnya itu dimulai dari testis, kemudian testis itu sebagai tempat diproduksi, lalu disimpan sementara di epididymis untuk pematangan. Kemudian dia lanjut bergerak melalui vas deferens menuju kelenjar prostat dan bercampur dengan cairan dari kelenjar lainnya untuk membentuk air mani.
Akhirnya, air mani dikeluarkan melalui uretra saat ejakulasi. Saluran ini penting untuk mendukung fungsi reproduksi pria. Kita masuk ke kelenjar. Jadi kelenjar adalah organ atau jaringan dalam tubuh yang berfungsi untuk memproduksi dan mengeluarkan zat tertentu, baik ke dalam tubuh, endokrin, maupun keluar tubuh, eksokrin. Kelenjar memiliki peran penting dalam berbagai sistem tubuh, termasuk sistem pencernaan, reproduksi, endokrin, dan ekskresi. Jadi ada sejumlah kelenjar yang berbeda dalam sistem reproduksi pria. Mereka menghasilkan cairan untuk bercampur dengan sperma yang memasok sperma dengan nutrisi dan membantu mengatur aliran urin. Misalnya kelenjar prostat. Nutrisi bagi sperma sehingga sperma tetap sehat dan mampu bergerak dengan baik menuju sel telur. Selain itu, cairan ini juga membantu melindungi sperma di dalam saluran reproduksi wanita. Kelenjar-kelenjar tersebut juga berperan dalam mengatur aliran urin agar tidak bercampur dengan sperma selama proses ejakulasi. Salah satu contohnya adalah kelenjar prostat yang menghasilkan sebagian besar cairan untuk air mani sekaligus memastikan fungsi saluran kemih tetap berjalan dengan baik. Jadi, kandung kemih adalah organ berongga berbentuk seperti kantung yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan urin sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Nah, kandung kemih untuk sementara menyimpan urin dalam tubuh ini membantu mengeluarkan urin dari tubuh dengan mengirimkan sinyal saraf ke sistem saraf yang memberitahu kepada otak bahwa kita itu perlu pergi ke toilet. Nah, jadi kandung kemih ini dia terletak di bagian panggul bawah. Nah, jadi kandung kemih ini memiliki dinding elastis yang bisa meregang dan mengempis sesuai dengan jumlah urin yang disimpan. Nah, jadi fungsi utama dari kandung kemih itu adalah menampung urin yang diproduksi oleh ginjal hingga jumlah tertentu sebelum dikeluarkan melalui uretra. Baik, selanjutnya termasuk ke sistem reproduksi wanita. Jadi sistem reproduksi wanita itu memiliki banyak peran. Salah satunya itu menghasilkan telur di ovarium yang akan diangkut melalui saluran telur. Nah, sperma laki-laki dapat membuahi sel telur yang menghasilkan embrio yang dapat ditanam di dinding rahim dan akhirnya berkembang menjadi bayi. Nah, sistem reproduksi wanita itu mengatur proses ini dengan berbagai hormon yang berbeda yang diproduksi di ovarium dan kelenjar hipofisis. Jadi sistem reproduksi wanita itu seperti kita jelaskan di awal tadi, dia ada dua bagian yaitu eksternal dan internal. Jadi semua bagian itu bekerja sama untuk menghasilkan sel telur, kemudian memungkinkan pembuahan dan mendukung kehamilan serta melangsungkan menstruasi. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu ovarium. Yaitu sistem reproduksi wanita itu umumnya memiliki dua ovarium. Jadi ovarium itu mengandung telur yang belum berkembang, biasa disebut ovum, yang ada sejak lahir. Mereka juga membuat hormon yang mengatur siklus menstruasi. Salah satu ovarium itu melepaskan sel telur matang sebagai bagian dari siklus menstruasi. Jadi ovarium adalah organ reproduksi perempuan yang berbentuk kecil, umumnya berbentuk seperti kacang almond. Dia terletak di kedua sisi rahim. Ovarium itu memiliki dua fungsi utama. Yang pertama yaitu menghasilkan sel telur atau ovum dan memproduksi hormon reproduksi seperti estrogen dan progesteron. Hormon-hormon ini berperan penting dalam mengatur siklus menstruasi dan mempersiapkan tubuh untuk kehamilan, serta menjaga keseimbangan hormon dalam tubuh. Setiap bulan, salah satu ovarium itu akan melepaskan sel telur melalui proses yang disebut ovulasi, yang merupakan bagian dari siklus menstruasi. Selain itu, ovarium juga berkontribusi dalam perkembangan karakteristik seksual sekunder pada perempuan. Kemudian kita lanjut ke tuba Fallopi. Jadi tuba Fallopi itu adalah dua tabung yang menghubungkan ovarium ke rahim. Nah, saluran telur juga dikenal sebagai saluran tuba. Mereka dilapisi dengan sel-sel seperti rambut yang disebut silia untuk membantu memindahkan sel telur dan ovarium ke rahim. Nah,
Jadi tuba Fallopi ini fungsinya yaitu menangkap sel telur yang dilepaskan ovarium dan menjadi tempat pembuahan, yaitu saat sperma bertemu dengan sel telur. Setelah pembuahan, tuba Fallopi mengantarkan sel telur yang telah dibuahi ke rahim untuk proses kehamilan. Kemudian kita lanjut ke uterus atau biasa disebut dengan rahim. Rahim berotot dengan lapisan lembut. Sel telur yang dibuahi dapat tertanam di dinding rahim dan berkembang dari embrio menjadi bayi selama masa kehamilan. Kemudian lapisan dinding rahim hilang sebagai periode jika sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Jadi bentuk rahim itu umumnya seperti buah fir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Nah, jadi rahim itu adalah organ reproduksi wanita, tepat berkembangnya janin selama kehamilan. Bentuknya seperti buah fir terbalik dan terletak di panggul. Rahim ini juga berperan penting dalam siklus menstruasi karena lapisan dindingnya akan luruh dan keluar sebagai darah menstruasi jika tidak dibuahi, jika tidak terjadi kehamilan. Kemudian kita masuk ke vagina. Jadi vagina adalah tabung otot yang menghubungkan serviks keluar tubuh. Disinilah penis masuk selama hubungan seksual dan di mana bayi keluar dari tubuh selama persalinan. Vagina juga merupakan tempat darah menstruasi, jadi meninggalkan tubuh. Saluran penghubung uterus dengan dunia luar, juga berfungsi sebagai saluran lahir. Kemudian jadi vagina adalah saluran pada organ reproduksi perempuan yang menghubungkan bagian luar tubuh kita, yaitu vulva dengan rahim. Fungsinya sebagai jalan keluar darah menstruasi, tempat masuknya sperma saat reproduksi, dan jalan lahir saat persalinan. Vagina juga memiliki dinding yang elastis sehingga bisa meregang saat diperlukan. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian vulva, yaitu bagian yang terakhir. Jadi vulva adalah bagian luar dari alat kelamin wanita yang mencakup labia atau bibir, klitoris, lubang vagina, dan lubang uretra. Nah, vulva ini berfungsi melindungi organ reproduksi internal dan memiliki peran dalam hubungan seksual serta pengeluaran urin. Jadi, vulva. Nah, jadi dalam vulva itu terdapat labium mayor, yaitu adalah lipatan kulit besar di bagian luar vulva yang melindungi organ di dalamnya. Jadi labium, sedangkan labium minor adalah lipatan kulit kecil di dalam labium mayor dekat dengan klitoris dan lubang vagina. Jadi vulva adalah bagian dari luar organ reproduksi perempuan yang terlihat dari luar. Nah, vulva ini meliputi berbagai bagian seperti labia, bibir luar dan dalam, klitoris, lubang vagina dan lubang uretra, tempat keluarnya urin. Kemudian fungsi vulva adalah melindungi organ reproduksi dalam dan membantu proses hubungan seksual. Baik, sekian penjelasan kita tentang reproduksi wanita. Sekarang kita masuk ke apakah kalian tahu bagaimana cara menjaga sistem reproduksi kalian? Nah, jadi kita harus menjaga sistem reproduksi kita. Yang pertama, pastinya kita harus menjaga kebersihan organ reproduksi dengan cara membersihkan area genital secara rutin untuk menjaga infeksi dan menjaga kesehatan kulit di sekitarnya. Kemudian, kita harus memilih pasangan hidup yang sehat. Karena pasangan hidup itu pasti sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Pastikan pasangan kita tuh bebas dari penyakit menular seksual dan memiliki gaya hidup yang sehat. Kemudian kita masuk ke poin ketiga, yaitu menunda pernikahan dan kehamilan di usia yang tepat. Jadi kehamilan pada usia yang idealnya yaitu pada usia 20-35 tahun lebih aman bagi kesehatan ibu dan bayi. Kemudian perlunya kita melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Perlu kita mengunjungi dokter untuk memeriksakan alat reproduksi kita seperti pap smear, tes prostat, atau tes PMS. Baik, yang terakhir yaitu mencegah penularan penyakit menular seksual atau PMS, yaitu kita harus setia pada satu pasangan dan hindari berperilaku yang berisiko. Kemudian kita masuk ke pubertas. Jadi pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Pada masa pubertas itu terjadi perubahan fisik dan psikologis akibat peningkatan hormon seks.
Jadi, pubertas itu masa ketika tubuh anak-anak mulai berubah menjadi tubuh dewasa. Perubahan ini terjadi karena peningkatan hormon seperti testosteron pada laki-laki dan estrogen pada perempuan selama pubertas. Anak-anak mengalami pertumbuhan cepat, perubahan suara, perkembangan organ reproduksi, dan perubahan emosi seperti mudah marah atau merasa bingung. Masa ini adalah bagian normal dari tubuh dewasa. Kemudian kita masuk ke perbedaan pubertas. Jadi pubertas itu berbeda antara laki-laki dan perempuan, di mana pubertas pada perempuan itu biasanya dimulai lebih awal, sekitar usia 8-13 tahun. Perubahan fisik utamanya yaitu perkembangan payudara, menstruasi pertama, dan pertumbuhan pinggul yang lebih lebar. Selain itu juga ada munculnya rambut halus di ketiak dan area kemaluan. Hormon utama yang berperan adalah estrogen yang mempengaruhi perkembangan organ reproduksi seperti rahim dan ovarium. Kemudian pubertas pada laki-laki itu umumnya dimulai pada usia 9-14 tahun. Ciri utamanya yaitu pembesaran testis, penis, suara menjadi lebih berat, munculnya rambut di wajah, ketiak, dan area kemaluan. Laki-laki juga mengalami pertumbuhan otot yang lebih signifikan. Hormon testosteron itu menjadi penggerak utama dalam perkembangan organ reproduksi seperti testis dan peningkatan gairah seksual. Kemudian kita masuk ke proses reproduksi. Jadi proses reproduksi itu dimulai dengan pembuahan atau fertilisasi, yaitu peleburan antara sperma dan sel telur. Kemudian zigot hasil pembuahan akan berkembang menjadi embrio dan kemudian menjadi janin di dalam uterus atau rahim. Bagaimana sih cara kita tahu kita tuh sudah pubertas atau belum? Nah, jadi ini ada perubahan-perubahannya, yaitu pada laki-laki seperti yang saya sebutkan tadi, tumbuh jakun, tumbuh rambut di wajah dan tubuh, suara membesar, mengalami mimpi basah. Untuk perempuan, yaitu payudaranya membesar, menstruasi, tumbuh rambut di kemaluan, dan ketiak pinggulnya melebar juga. Kemudian kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu reproduksi manusia adalah proses untuk memiliki anak yang terjadi ketika sel sperma dari pria bertemu dengan sel telur dari wanita dan membentuk janin di dalam rahim. Proses ini dipengaruhi oleh hormon seperti testosteron pada pria untuk menghasilkan sperma dan estrogen pada wanita untuk mengatur siklus haid dan kehamilan. Kesehatan tubuh, pola makan, dan gaya hidup juga berperan penting dalam kesuburan. Jika pasangan mengalami kesulitan memiliki anak, teknologi seperti bayi tabung dapat membantu dengan menyatukan sel sperma dan sel telur di luar tubuh sebelum janin dimasukkan ke rahim. Nah, reproduksi ini sangat penting untuk melanjutkan kehidupan manusia, sehingga menjaga kesehatan tubuh dan alat reproduksi adalah hal yang perlu dilakukan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan di lain waktu. Oke, mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik dalam kata-kata ataupun perilaku saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.